Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Sudah duduk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Haji. Ya, ini siapa? Ini siapa? Saya Putri, ini ibu saya, Bu Raden Hajah Lili Sri Sujatmi. Oh iya, pegang mic. Yang sedekah 10 juta siapa? Saya. Oh iya. Ibu tinggal di mana yang di Bekasi. Mamanya tinggal di mana? Sama ikut saya, Pak Haji. Satu rumah. Betul. Oh iya iya. Sekarang sehari-hari kerjaannya apa? Saya tuh kemarin kan kerjasama gitu, tapi wallahu alam yang ditipu apa enggak saya nggak tahu ya. Jadi ada temennya suami, coba kalau Bu Haji, kan suami saya tadinya kan kerja sukses Pak, terus kena sakit, terus akhirnya vakum. Nah, tiba-tiba temen lama datang, coba Bu gitu kita mulain lagi dari awal gitu. Terus saya udah nggak punya apa-apa, tapi ibu kan punya sertifikat, ya. Akhirnya saya ke bank gitu sertifikatnya. Katanya sih cair 4 juta, tapi saya cuma dapat 500. Sama saya diinventarisin mobil. Baru berjalan 3 bulan, 6 bulan ya Ti ya, 4 juta 4 M gitu. Tapi saya cuma dapat 500 Pak Haji gitu. Coba ulangi lagi gimana? Ulangi lagi. Iya. Hajatnya apa? Hajatnya saya pengen bayar utang. Sama ya suami saya. Utang kemana? Utang ke bank sama berapa utangnya? Utang ke bank 4 M. Terus utang ke tetangga itu sekitar 800-an Pak Haji. Buat apa utang 4 M? Jadi itu sertifikat saya ditaruh di bank, katanya kerjasama Pak Haji, tapi tiba-tiba 2 minggu ini saya dapat tagihan, katanya mobil mau ditarik, rumah mau disita. Saya bilang lah kemarin kan saya dapat 500 itu katanya situ yang mau setorin bank gitu Pak Haji. Ya enggak, dia bilang gitu lah. Terus selama ini gimana yang saya sewa kantor apa gitu ya, kenyataannya enggak ya, gitu. Jadi biar bayar utang. Jadi intinya beban itu ke saya gitu. Saya punya sertifikat dipinjemin ke bank atas nama Sarifah gitu. Tiba-tiba 4 bulan Ibu punya sertifikat minjem duit ke bank gitu. Pinjemannya atas nama bukan ibu, bukan, nama gitu. orang. Itu yang goblok siapa? Iya. Lo orang sertifikat kita yang minjem orang. Saya nggak tahu Pak Haji, saya kan tipe kata suami A ya A, B, B gitu. Lah sekarang suami saya kalau ditanya, ya sudah lah terus gimana? Ya sudah gitu. Tadi saya izin gitu. Saya kan suka lihat YouTube-nya Bapak gitu. Saya ikutin terus. Boleh nggak saya mau ikhtiar gitu? Ya boleh, emang kamu punya duit. Ya ada lah gitu, saya mau ikhtiar, kok kita hidup begini, kalau mau jatuh ya jatuh, kalau saya masih dikasih kesempatan hidup biasanya biar bisa bayar utang gitu Pak Haji. Karena saya kaget banget, saya harus bayar utang bank, saya harus bayar utang ke bukan orang. Kaget Bu, itu karena blow on-nya kita. Ya itu suami saya tuh dibilangnya susah banget Pak Haji gitu. Iya, duit tuh nggak ada saudaranya Bu. Yang saya nyeseknya itu rumah, namanya sudah bukan saya lagi, tapi katanya sih ada AJB bahwa nanti bisa ke nama saya lagi. Nggak gitu. Mungkin. Ini udah 2 kali loh Pak Haji. Saya udah 2 kali begini. Kan begini Pak Haji, dulu pernah kejadian 6 tahun yang lalu begitu, teman bapaknya gitu minjem sertifikat dipinjemin ke bank. Terus saya cuma dikasih 3.600.000 gitu. Terus kok cuma segini kan, laku 700 rumah saya gitu di bank. Nanti kamu dapat per bulannya 5 juta untuk makan gitu. Karena saya butuh untuk makan untuk anak-anak ya udah, tapi ternyata yang 5 juta itu juga nggak datang juga, sampai rumah itu mau kelelang tapi sampai sekarang belum dilelang. Udah 5 juta, udah 5 tahun ada pelangnya, mau dilelang nggak dilelang gitu. Tapi ini kok diulangin lagi. Saya bilang yang bodoh kamu apa saya gitu kan. Tapi kan almarhum mertua itu bilang begini, jangan kamu tinggalin ya suami kamu apapun yang terjadi gitu. Tapi saya dilema banget Pak Haji gitu. Jadi sekarang kan suami saya udah
nggak bisa jalan, maksud saya tinggal. Nah solusinya ya saya gimana caranya biar bisa bayar utang gitu. Terus saya kan sekarang buka warung kecil-kecilan, warungnya sepi banget Pak Haji gitu. Jadi kok saya istiharoh gitu. Ibu saya kan ustazah gitu, ibu ayo antar saya ke Bogor gitu, kemana, ke sini gitu, kamu kenal enggak gitu, coba istiharoh dulu gitu. Jadi tadi malam saya bilang saya mau ke sini, apa yang Pak Haji di itu sudah saya lakukan, tapi mungkin saya suruh sowan ke sini dulu kali, mungkin enggak hanya lewat TikTok kali Pak ya gitu. Udah saya jalanin, mandi jam segini, pakai ini, pakai celana, udah saya lakuin. Cuman karena saya belum ketemu Pak Haji, karena hanya lewat di YouTube, mungkin belum ini kali, makanya saya sowan ke sini Pak Haji gitu. Ibu lahiran tahun berapa? Saya lahiran tahun 70. Suami Tahun 66. 66. Iya. Nikah tahun berapa? Nikah tahun 2003 Pak Haji. Nikah tahun 2003. 2003 gitu. Jadi 2003 di usia ibu berapa tuh? Ini Udah 38, nikah yang kedua. Ini suami yang kedua? Iya, yang pertama meninggal. Sama suami yang pertama anaknya berapa? Satu ikut di sini tapi udah meninggal. Suami yang kedua dapat anak berapa? Nggak dapat anak, cuman saya bawa satu, suami saya bawa dua. Terus saya sepakat ngasuh anak satu yang tadi saya doain di anak yatim situ gitu. Kiano itu. Kiano itu saya minta boleh doa ke ngambil. anak yatim biar jadi anak yang soleh, karena dia kan nggak tahu asal usulnya ya Pak Haji. Saya ngambil dari orang yang nggak mampu gitu. Saya rawat sekarang udah kelas 2 SMP. Jadi ibu sekarang tuh total anaknya berapa? Anaknya total 4. 4 yang udah rumah tangga, 2 yang belum rumah tangga, 2. Coba ibu ingat-ingat. Dari dulu nih, dari ibu pengantin baru sama suami yang pertama dan pengantin baru suami yang kedua sampai hari ini, ibu pernah gak datang ke seseorang minta doain dong biar usaha saya begini, minta doanya dong biar saya begini? Ibu pernah gak? Ya mungkin pernah ya, jujur ya Iya. pernah. Iya. Pernah. Di badan gitu. ibu masih ada isinya tuh. Iya, kalau yang suami pertama sih saya nggak pernah minta karena kan sudah dipanggil sama Allah ya. Untuk kerjaannya juga saya nggak minta karena kan yang ini saya pernah, karena jatuh bangun Pak Haji, jatuh bangun, jujur saya pernah minta gitu, biar karena suami saya tadinya tuh tahun 2003 sampai 2016 itu alhamdulillah kan dititipin harta Pak Haji ya, alhamdulillah gitu. Terus 2016 tuh gulung tikar, terus parah-parahnya itu COVID gitulah. Itu saya sowan, saya jujur pernah sowan gitu ya, ke orang gitu. Iya, jadi ibu tuh datang ke orang pintar, minta dibantu. Nah itu keluarin dulu sekarang hodamnya, jinnya yang ada di badan ibu. Iya. Caranya ibu cebok alat kelamin ibu atau ibu remes alat kelamin ibu, bismillahirrohmanirrohim, atas ridho Allah subhanahu wa ta'ala dan karomanya anak yatim RDAY Kandang Embe, pimpinan Haji Dwi Susanto bin Suwondo. Semua yang jelek-jelek yang ada di badan saya karena saya cari atau karena nempel, keluar atas kemauan dan inisiatifnya sendiri. Kobok di teko baru sekali. Yang kedua kali ulangi lagi. Bismillahirrahmanirrahim, atas ridho Allah subhanahu wa ta'ala dan karomanya anak yatim RDAY pimpinan Haji Dwi Susanto bin Suwondo. Semua yang jelek-jelek yang ada di badan saya karena saya cari, karena nempel, keluar atas kemauan dan inisiatif sendiri. Kobok lagi yang kedua sampai 9 kali. Nanti kalau alat kelamin ibu sampai 9 hari, ngoboknya 9 kali selama 9 hari. Kalau nanti memek ibu gatel, berarti jinnya udah keluar, hodamnya udah keluar. Kalau belum keluar, ulangi lagi 9 hari yang kedua sampai alat kelamin ibu gatel. Sampai gatel. Ya, kalau keluar hodamnya keluar Bu, gatal alat kelaminnya. Nanti sembuh enggak? Sembuh. Cuman gatal sebentar. Kayak anak kecil bayi aja disuntik imun kan badannya anget. Nanti kan sembuh. Gitu. Saya sih yang nyariin begitu
almarhum mertua saya Pak Haji gitu. Jadi mertua saya itu saking sayangnya sama saya, saking sayangnya sama anaknya, itu dibawa ke rumah orangnya gitu dari Sumatera. Non sewu, suami saya kan orang Sumatera gitu, dibawa gitu. Jadi saya orang Bugis, jadi saya dimandiin, diapain gitu. Dibawa sama mertuanya. Katanya sih untuk apa ya? Kekebalan gitu ya, atau untuk apa gitu. Kebal, ibu nggak bakal kena santet sampai kapanpun, ibu nggak akan mati santet enggak. Tapi bokeh iya, dan ujung-ujungnya pasti cerai. Karena kalau orang pinter itu nomor satu ekonominya diberantakin, setelah itu rumah tangganya diceraiin. Karena kalau setan bisa nyerain ibu, pahala yang paling tertinggi buat dia dapat mustika, dapat mahkota, namanya mahkota dasim. Ya. Jadi kalau setan tuh nomor satu ngancurin dulu ekonominya. Kalau udah ekonominya hancur, asetnya dijaminin di bank, nggak bisa bayar. Nah, yang kedua rumah tangga, percekcokan, saling nyalain, ujung-ujungnya perceraian. Nah, kalau sampai si setan bisa nyerain ibu sama suami ibu, dia dapat mahkota yang paling tertinggi. Dan dia udah tidak usah kerja lagi, dia udah ongkang-ongkang kaki. Si setan itu. Sementara itu yang lagi dicari sama setan, mahkota yang paling tertinggi. Non sewu Pak Haji, saya dari tahun 2010 sampai detik ini sudah tidak sekamar sama suami. Iya, makanya kan ibu nomor satu ekonomi dulu dihancurin. Iya. Nanti rumah tangganya dihancurin. Nanti dipisahin. Kalau udah pisah, udah setannya dapat mahkota dan dia udah nggak kerja lagi. Setan-setan yang lain ini kan banyak nih, ya kan? Setan ini banyak. Kebetulan yang megang ibu namanya Dasim. Nah, si Dasim tadi dapat mahkota. Nanti tinggal Lukman, Uje yang belum. Jadi tugas ibu hanya satu, keluarin dulu hodamnya yang ada di badan ibu, keluarin dulu jin yang ada di badan ibu. Emang ada gak sih Pak Haji ayatnya di Al-Quran? Ada. Nah, jadi ibu paksain bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud, paksain baca Quran 12 juz. Sholat tobat wajib, 68 kali sholat tobat. Sambil ibu minta sama Allah, terima kasih Allah, terima kasih, rumah saya udah ketebus lagi dan saya utangnya udah lunas. Amin, amin ya Allah, amin. Jadi kalau di Al-Quran ayatnya, berprasangka baiklah kepadaku. Tapi kalau ibu bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud, baca Quran 12 juz, ibu sholat tobat 68, dan ibu tadi yang saya ajarin berdoa 3 tahapan ini. Kalau itu jinnya masih di badan ibu belum keluar, percuma. Duit masuk, kepake. Duit masuk, boros. Duit masuk, ada aja yang mesti dibayar. Duit masuk, ada aja yang mesti dibayar. Jadi nggak cemantel. Nah sekarang hodamnya keluarin dulu dari badan ibu. Gimana caranya? Yang tadi. Jadi ibaratnya ibu makan ayam sepotong, jinnya makan ayam seekor. Ibu makan sate 10 tusuk, sate kambing, jinnya makannya 1 ekor kambing. Jadi kita habis aja nih jual aset buat bayar utang, nggak cukup. Iya, jadi kok saya gini, Mas lah kemarin yang uang 4M itu kemana gitu? Ya kan buat kerjasama gitu. Lah terus kalau kerjasama katanya yang mau bayar ke banknya itu gitu. Ya saya juga bingung, nggak tahu gitu. Lah perjanjiannya gimana? Aduh saya pusing banget jawabnya begitu. Saya nggak berani nekan karena beliau kan sakit Pak Haji gitu. Terus solusinya gimana? Aduh saya pusing. Sekarang kalau pusing boleh nggak saya diizinin nggak saya mau silaturahmi ke Pak Haji Dwi gitu. Pak Haji Dwi itu siapa? Saya unjukin Pak Haji gitu. Sama siapa? Ya udah saya mau minta antar sama ibu sama anak saya. Yang penting saya minta ridhonya kamu. Ya udah pergi deh gitu. Kepala saya udah mau pecah dia begitu. Nggak apa-apa. Jadi karena ibu yang datang, ibu yang jalanin ilmunya Allah aja ibu, tanpa harus melibatkan suami. Baik. Jadi suami terima beres aja. Baik. Anggap aja dia pesugihan kita. Baik, amin. Dah, ibu praktekin itu.
Amin. Keluarin dulu yang ada di jinnya ibu. Begitu juga suami. Ibu cebok alat kelamin ibu, air cebokan ini buat masak nasi, buat makan sekeluarga. Ibu cebok alat kelamin ibu, air cebokan ini buat minum dia. Buat minum kita. Cebok alat kelamin ibu, air cebokannya atau remesan airnya ini buat masak sayur. Opor, gulai, sayur bening. Selama 9 hari. Iya. Kalau suami kita belum gatal alat kelaminnya, kontrolnya belum gatal, ulangi lagi 9 hari yang kedua. Harus bersih semuanya. Gitu. Jadi ibu yang praktekin aja. Suami Maksudnya, terima beres. kalau alat kelamin saya aja gimana Pak Haji? Nggak usah suami. Nggak usah suami. Nanti kalau duit masuk kan suami jenging rongrong. Kan sama ibu. Iya, iya. Jinnya ada di 2 orang. Ibu dan suami ibu. Mungkin kan kalau alat kelamin saya kan orangnya bersih itu kan sebagian dari iman Pak Haji ya, gitu. Bersih. Tapi kalau suami kan karena sekarang stroke nggak bisa ini kan jadi Ibu tinggal masak nasi aja buat makan sekeluarga. Oh, iya. Sambil ibu ngomong air yang buat masak nasi itu air Iya. cebokan memek ibu. Sambil ibu ngomong Iya. Bismillahirrahmanirrahim atas ridho Allah subhanahu wa ta'ala dan karomah anak yatim RD Kandang B pimpinan Haji Dwi Santo bin Suwondo. Semua yang makan nasi, saya, anak saya dan suami saya, kalau ada yang jelek-jelek keluar atas kemauan dan inisiatif sendiri, udah masak nasi, makan. Begitu juga minum, begitu juga. Baik. Soalnya kalau ibunya bersih, suami nggak bersih, yang ada ibu malah cekcok. Iya. Ada aja nanti. Iya. Jadi non sewu Pak Haji, jadi nanti cebokan itu buat masak semua, suami makan nggak apa-apa. Iya, soalnya kan yang dimandiin sama dukunnya ibu Iya, sama siap. suami. Iya, siap. Kecuali kalau suaminya nggak dimandiin sama dukunnya, Iya. ibu nggak dimandiin sama dukun, udah gitu nih yang parah nih bu. Ritualnya di rumah ibu. Iya. Contohnya kayak kemarin tuh, ritualnya di rumahnya dia. Yang diambil nyawanya dulu bapaknya. Betul? Iya. Yang kalau ibu lihat YouTube 3 hari yang lalu, Iya. orang yang pertama pakai baju hitam. Iya, saya ngikutin. Itu ya. Iya. Itu yang dimakan dulu suaminya. Waktu mertua saya yang laki belum meninggal juga ngomong begini, Anggi, kamu nanti ini bisa naik lagi kalau bapak kamu meninggal gitu. Maksud segitu sih, iya gitu. Tapi pas 2012 bapak saya meninggal juga, tapi kenyataannya kan nggak naik lagi juga ya. Jadi saya kan pesimis gitu. Itu mah takabur gitu. Terus akhirnya ibu mertua saya bawain dukun lagi, mandiin saya lagi. Bahkan rumah saya itu ditanemin ayam cemani Pak Ustadz. Iya. Gitu. Jadi pokoknya nggak tahu deh ya niatnya, mudah-mudahan jembar kuburnya, soalnya kan orangnya juga udah meninggal ya Pak Haji ya gitu. Karena saya sama sekali nggak kenal dukun gitu, itu dibawain ke rumah gitu, dimandiin, diapain gitu. Tapi katanya kan coba kata ibu saya dibersihin pakai, saya ngeliat Pak Haji kan pakai daun pandan, sampai saya nanam pandan, tapi berapa kali nanam mati mulu. Mati bu. Iya. Sedangkan Gitu. saya di Jawa Pak Haji nanam pandan sedikit bisa Subur. subur. Saya Subur. sampai nyuruh orang Pak Haji gitu mati juga. Mati, gitu. karena Kata kan saya, ya Allah Pak Haji. Yang gimana namanya ya, gitu. guna-guna, santet, guna-guna, pesugihan, itu takut sama pandan. Buktinya kalau ibu lihat tuh, Iya. 2 hari yang lalu tuh, yang si berbarengan sama yang punya pesugihan itu kan yang datang terakhir, dia mandi pandan sampai kelojotan tuh. Yang terakhir saya di Amuk tuh. Iya. Gara-gara lu tuh, gue mandi pandan nih jadinya, ya betul. Iya. Jadi gue gatal-gatal. Saya suruh nanam bidara juga mati. Mati, gitu. Sedangkan di tempat saya nih sampai tinggi Sedangkan di banget. kampung ibu saya subur banget Pandan gitu. subur ya. Kenapa ya aku bilang gitu? Ya karena tanahnya kan ada tanaman goibnya. Iya. Sedangkan pas mertuanya di situ bareng belum meninggal, sayanya kan hidupnya di Di kampung. kampung. Di Lah, Pekalongan. pas ibu mertua saya meninggal, saya bawa Pak Haji, terus kan Kesini. bapak saya juga udah meninggal tahun 2012. Nah. Saya bawa Suruh suaminya, katanya, kata suami saya saya, suruh udah tinggal." bawa ibu, jangan di kampung sendirian. Toh ibu sama bapak saya sudah meninggal. Iya gitu. Non saya Pak Haji, waktu suami saya sehat nikah mulu Pak Haji, tapi saya ridho. Jadi berapa kali kawin ya? Berapa kali ya? Berapa kali ya? Oh, kalau 4 seneng kali. orang ya dinikah gitu. Pokoknya asal seneng orang dinikah. Karena kaya raya mohon Dan maaf. Kan gini bu,
Itu pesugihan. Nih maaf ya. Ya. Saya punya istri. Maaf, amit-amit yang baik. Ya. Saya punya istri. Saya kawin lagi sama yang kedua. Itu yang berhubungan suami istri sama ibu bukan saya, tapi jin saya. Saya kawin lagi sama yang ketiga. Itu yang berhubungan suami istri bukan saya, tapi jin saya. Saya kawin lagi sama yang keempat. Ini yang berhubungan suami istri bukan saya, tapi jinnya. Nah dari sini kita punya pesugihan. Saya mah tetap sama yang pertama. Tuh kalau orang punya pesugihan begitu. Kedua, dia ditaruh di apartemen. Dia taruh di apartemen. Iya betul. Betul. Gitu. Memang ditaruh di apartemen. Iya. Tidak ditaruh di rumah. Betul. Taruhnya di apartemen. Iya. Kalau punya pesugihan tuh taruhnya di apartemen. Iya. Tidak taruh di perumahan. Kok Pak Haji tahu? Pakarnya saya, Bu. Oh, pakarnya ya? Iya, Pak Haji guru pernah saya taruh kameramen. Emang betul Pak ditaruh apartemen. Iya. Tapi pas sekarang suami sakit jatuh, pokoknya Udah minta cerai. miskin semiskin-miskinnya balik ke saya Pak, gitu balik ke saya. Dia bilang, ayo kamu mau sukses lagi nggak? Ya mau saya, karena saya udah terlanjur ngambil anak kan Pak Haji ya. Ya mau, ini anak gimana? Tapi nggak mungkin orang di badan ibu ada Iya. jinnya, di badannya lakinya masih ada jinnya. Jadi kalau ibu berhubungan suami istri, bukan alat kelamin suaminya, tapi hodamnya. Mohon maaf, suaminya sekarang udah nggak bisa bangun. Nggak bisa. Iya dulu. Iya, dulu ya. Dulu. Kalau sekarang mah namanya setan peot. Setan peot ya, Iya, betul. dari tahun 2010 udah nggak ini. Nggak ngaceng. Enggak, tapi saya suruh dulu sadar, 2010 sampai 2018 Masih dia ngaceng? masih ada istri muda, Dia masih ngaceng. Iya, tapi sama saya udah enggak. Oh, iya. Gitu, pas udah pulang itu udah sakit-sakitan. Masih ML sama ibu? Enggak, Oh, dia enggak. Dari tahun 2010, saya 2009 ke Mekah naik haji. Sebenarnya itu saya di Madu dari tahun 2003 Pak Haji, Iya. gitu. Tapi pas mau naik haji dia ceritanya tobat, gitu. Tahun 2009 kami ke Mekah, 2010 dia nikah lagi. Dari situ pokoknya sama saya nggak hubungan, ya entah jijik entah apa saya nggak tahu gitu. Pokoknya nggak hubungan suami istri gitu. Saya di rumah cuma dikasih uang gitu, ngurus anak gitu. Lah pas sudah jatuh sekarang sakitnya ibaratnya kan saya juga yang nyebokin. Cuman ibu saya kan bilang sabar kalau kamu pengen dapet kunci Firdaus gitu. Iya saya sabar. Tapi ibu nggak mungkin masuk surga kan, di badan ibu masih ada jinnya. Iya, Jadi makanya semua kan ibadah sampai- ibu habis, Orang nggak kegerus. tahu Nih enaknya gini Bu, kalau kita privat nih, Iya. sedekah 10 juta. Iya. Jadi kita enak ngomong nih berdua. Iya, Betul. Iya. Tapi kalau ibu nggak privat, ini kan banyak nih tamunya nih. Kalau ibu lihat di atas, Iya. nggak bisa kedeteksi. Iya. Makanya orang bilang, Ji, apa-apa mesti dipaksain. Paksain. Enggak, kalau saya sih atas Paksain. restu orang tua Pak Haji ya. Tadi Ikut. nanya, mau yang bareng-bareng Mau yang apa? bareng-bareng, kata saya ibu, bilang sendiri, privat, aku bilang gitu gitu, kan. udah niat Privat, ikhtiar. ikhtiar. Terus Tak saya tungguin. konsultasi Emang sama Pak, aku yang kakak dulu. saya gitu. Saya mau sowan ke Pak Haji, privat segini. Terus kata kakak saya, nggak apa-apa saya transfer kamu privat, kamu perlu berobat jawabnya Iya, begitu. kalau enggak ibu nggak kelihatan jinnya, hodamnya. Iya. Jadi ibu sampai tua nanti di usia ibu tua semama, Ya. kamu ekonominya habis ngerinya, Ya. cerai atau lebih parah lagi. Karena itu kan ritualnya di rumah waktu itu pesugihannya. Iya, Diambil nyawanya, sementara anak-anak masih butuh kita. iya, Itu. Pokoknya sekarang ibu bersihin dulu. iya Pak Haji. Tadi itu udah hafal, bersihin sampai Iya. 9 kali, 9 hari. Dengerin, Ini saya aku pun dengerin. minta diingetin aja. Ya. gitu. Kalau untuk baca 12 jusnya, kalau di waktu Nggak usah. Nggak usah. Itu dulu dikeluarin Ini dulu. dikeluarin Iya. dulu. Iya. Kedua, paksain ibu cebok alat kelamin ibu disiram ke rumah yang ada tanahnya. Tuh, yang ada Iya. tanah ya. Yang ada tanahnya. Siram. Sebagian untuk masak, sebagian di Buat nyiram tanahnya. Belakang masih ada. Ya. Terbuka, ya. Ibu paksain beli pandan dulu. Nanti air cucian pandannya itu, air pandannya, jadi ibu rendam pandan semalaman. Air pandannya disiram ke tanahnya yang rumah ibu dulu.
Iya. Biar tanahnya subur. Sekarang tanahnya tandus. Iya. Mangga Ger. udah mati. Iya. Iya, nggak tahu kenapa. Iya, padahal Mangga. saya pohon mangganya banyak banget Pak Haji. Dan mangga itu kan saya sodakohin ke siapa aja. Sekarang pada mati itu. Jadi pokoknya gimana Pokoknya ya? betul kalau Pak Haji bilang ada ininya, ada SIM. Kalau saya bilang Mbak 4:30 bangun, udah subuh aku bilang gitu. Iya. Susah. Nggak mau. Nggak mau, betul ini jujur. Iya, Nggak iya. mau. Susah, bener. Ini luar biasa Luar jinnya. biasa. Apalagi suruh baca Quran Pak Haji. Boro-boro. Boro. Sholat aja dibangunin susah, itu bener ya. Jujur saya Iya, tahu. saya jujur Lah, gitu. aku mau nanya nih, kalau sayanya baca Quran sehari 1 juz, sebulan hatam, sholat tepat waktu, badiah qobliyah di saat anaknya enggak, sayanya dosa apa enggak? Ya iyalah. Tuh mau nanyanya di situ. Iyalah Bu. Kan ini anak darah daging ibu. Darah Iya, daging saya. iya. Ibu mesti taklukin dia. Tapi kan ibu dengan kenal RDAY udah diajarin cara naklukinnya. Iya. Cara naklukinnya. Saya bacain ayat kursi terus juga Nggak mempan. aja, nggak mempan. Nggak mempan. Ini galu. Aku heran ya Saya Allah, juga sampai bingung tak bacain gitu, ya. ditanam di mana Habis gitu. sholat itu. Saya gitu loh. Kok segininya Ya gitu loh Pak benar, Haji gitu udah loh. dimasukin dasim. Karena udah mendarah daging. Darah daging. Jinnya udah hodamnya berapa udah tahun mendarah ya? daging. Jinnya hodamnya udah mendarah daging. Darah daging ya. Jadi Iya, istilahnya nanya gitu. jadi istilahnya mesti dikerok. Mesti dikerok. Kalau cuma digosok aja nggak mempan udah. Karena udah bertahun-tahun. Ya. Udah adaptasi sama dia. Gitu. Iya. Tapi bisa sembuh gak Pak Haji? Pasti bisa. Pasti ya. Insya Allah. Malam aku rubah jadi siang. Di Al-Quran ayatnya gitu. Malam aku rubah jadi siang. Siang aku rubah jadi malam. Kata Allah aku bisa. Bahkan orang mati sekalipun aku hidupin aku bisa. Masa ngeluarin jin Allah nggak bisa. Iya, Tapi yang dipakai ilmunya Allah dulu. Iya. Iya, siap. Itu. Iya, iya. Nah saran saya itu dulu ibu yang dikerjain. Tahajud, baca Quran, sholat tobat nomor 9. Itu dulu keluarin dulu. Sholat tobat harus berapa rakaat Pak? 68 kali sholat tobat. 60. Jangankan sholat tobat, wajibnya aja susah. Susah. Lah saya sholat tobat tapi nggak sampai 68 Pak Haji. Harus 68. Ya saya malah ngajarin murid saya ada 100 tak ajak sholat tobat, tak ajak sholat duha, tak ajak sholat tasbih. Kata murid saya, Ustazah kenapa kok kuat gitu ya baca subhanallah wala ilaha illallah rukuk itu murid saya nggak podo kuat begini terus. Ini nggak mau ikut, jujur Nggak aja nih di sini. mungkin, ya. Susah berarti setannya udah nempel. Udah mendarah daging Bu. Saya sampai begini ya Allah, Nduk. Padahal ibu kan ustazah. Iya. Muridnya banyak. Banyak. Nggak bisa naklukin anak. Kenapa? Orang lain Karena bisa saya ibu paling taklukin. nurut, gitu. Dulu paling nurut. Anak nggak nurut bisa. saya. Karena apa? Iya. Karena jinnya, hodamnya udah mendarah daging. Jadi itu dikeluarin dulu ya. Keluarin dulu. Tadi Keluarin dulu. keluarin dulu harus. Karena ibu posisinya kenapa udah mendarah daging? Ibu udah dimandiin. Terus ritualnya di rumah itu. Kan harusnya ritualnya di rumah dukunnya aja. Ngapain mesti di rumah kita? Tapi dulu almarhum mertuanya itu memang kalau ada orang dibawa ke rumah. Dibawa ke rumah. Itu Gitu. orang mohon maaf ya ngomong ke saya lah, saya bilang emang boleh itu. Udah Ustazah nggak jangan ikutan, ini aku memperbaiki mantu dan Memperbaiki anak mantu saya. katanya. Alasannya sih kan suami saya namanya Bakri, biar rezekinya banyak, terus biar si Anggi nggak minta cerai karena kelakuan si Bakri kan tukang kawin gitu. Memang saya ditinggal kawin juga nggak minta cerai Pak Haji, diem gitu. Ya karena kan setannya udah menguasain Udah. mbaknya. Mbaknya udah ditaklukin. Nih kalau kesini udah tahu kan, nanti Iya. kamu tuh bersihin dulu. Nanti kalau udah bersih, memeknya udah gatel, alat kelamin suami udah gatel, mbaknya datang lagi pripat lagi yang Iya, kedua. iya, iya. Gitu. Iya, Sekarang mbaknya saya ajarin nih cara manggil rezeki. iya. Sama juga masuk, keluar lagi, ada yang harus dibayar. Ada duit masuk, keluar lagi, ada yang harus dibayar. Iya. Jadi duitnya nggak cemantel Bu, Ya betul. karena dia makannya wow, ngerinya
Ini kan baru ekonominya yang diberantakin. Iya. Ngerinya yang kedua, dipisahin rumah tangganya. Yang ketiga nih yang ngerinya, dicabut. Iya. Dan kalau meninggal seperti yang dikubur kita, padahal yang dikubur batang pisang, kitanya jadi budak. Oh, di budak setan. Iya, yang dikubur emang kita. Bukan, kitanya jadi budak di bawah sama dia. Dan si setannya itu dapat kehormatan yang paling tertinggi karena udah tercapai. Iya. Makanya keluarin dulu si dasimnya gitu. Iya. Bisa? Insya Allah harus. Nanti mama serumah gak mbaknya? Serumah, Ya tidurnya- udah mama mantau tidurnya pun aja. bareng gitu. Lah, Karena saya saben pagi bangun. Berarti mama tidur sama setan dong selama ini. ya Allah. Tak bangunin jam 4 aku udah bangunin. Bangun setengah 5 sebentar lagi. Ini apa? Subuh mandi. Iya sebentar. Ntar aku udah subuh, aku udah baca Quran, dia tak bangun lagi, ntar dulu Bu. Itu terus. Padahal dulu saya rajin Daud loh Pak Haji. Jadi sekarang ini itu nggak tahu kenapa. ya pokoknya bawaannya itu ya Allah. Ya, Iya, betul, males betul. Ini gitu. Jujur ya Ini Pak. jujur Kalau di orang gitu. lain, masa saya mau jujur sama murid saya? Iya. Dong. Ya saya juga nggak mungkin jujur di depan orang ya Pak Haji, itu aib sendiri ya. Karena saya Kalau ngambil live privat. nanti keluar di TV malu saya. Nggak live Karena kan? Enggak. iya karena saya mau memperbaiki diri dan gimana caranya biar saya rumah tangganya tentrem kalau nggak punya utang Yeah. gitu kan. Ya saya memberanikan diri Pak Haji ke sini Yeah. gitu. Saya nggak malu memang setan mana ini saya gitu. Tapi alhamdulillah tadi malam saya tuh didorong pengen ke sini, biasanya nggak jadi gitu. Yang ngomong setan mana, mama atau mbaknya? Saya Oh. maksudnya biasa kan saya udah pengen soal ke sini dari kemarin-kemarin Pak Haji. Iya. Terus nanti ngapain gitu? Tadi Nggak tak jadi bentak, Pak gitu. Haji, Terus jujur bilang malam. Dibentak. Iya. Ngomongnya gimana, mah? Tak bentak begini. kalau mau ke Bogor ayo gitu. Ayo. Terus saya Kalau saya nggak bentak nggak jadi lagi. iya. Tak bentak. Iya jujur Pak Haji, Mobil jujur ada, gitu loh. duit ada. Mau apa Gitu kamu? loh. Coba Jadi, kamu jadi kan saya ibu. kok Aku begini gitu. banget Bener. gitu. Coba kamu. Oh tadi mbaknya udah maju mundur Iya. semalam. Iya, tapi saya udah tiap hari kalau Pak Haji live saya ikutin gitu. Terus saya bilang, ya Allah sambung doa. Tapi kadang-kadang gini, kapan ya apa udah saya jalani nih perintahnya Pak Haji begini, celana dalam dibalik udah Iya. gitu. Kok begini gitu ya? Kalau mbaknya kosong, Iya, nggak ada Iya. jinnya, nggak ada hodamnya. iya, Mbaknya celana dalamnya dibalik. iya. Saya usil nih, saya mau nyantet mbaknya, nggak nyampe. Tapi kan sekarang posisinya jinnya udah di dalam. Iya. Jadi pakai celana dalam dibalik nggak ada manfaatnya, nggak ngaruh. Oh, iya. Iya. Karena udah duluan masuk jinnya dibanding celana dalamnya. Iya. Terus tadi sore tuh saya periksa ke dokter. Saya seumur-umur nggak pernah darah tinggi Pak Haji. Tiba-tiba kok tensi saya tinggi banget gitu. Apa karena saya depresi, stres gitu? Dapat surat dari bank. Lah saya tanya ke suami, awalnya itu gimana? Udah saya palanya juga mau pecah. Lah kalau pala kamu mau pecah, bagaimana kalau saya stroke? Saya gituin kan? Kamu mau hidup sama siapa? Ya kita mati bareng, jawabnya begitu. Ya bukan solusi kan Pak Haji ya. Udah ndablek. Iya. Bagaimana kalau saya besok mau ke Bogor, mau kemana? Mau ke Pak Haji, yang mana ini gitu? Ya udah sono kalau kamu punya duit, ya Bismillah lah saya gituin. Biasanya kalau gitu aja saya males bangunnya males apa. Entah tadi pagi itu ibu, kalau mau ke Bogor jangan ditunda-tunda gitu. Saya bilang sama Ya udah suaminya, Bismillah. Bu emang Anggi punya duit, nggak pakai duit aku bilang. Iya. Ya Iya. udah Bu titip, yang penting ibu nemenin gitu. Oh, Ya, iya. nggak pakai duit. Emang Iya, Anggi punya gitu, duit? udah. Enggak pakai duit ke Pak Karena Haji, suaminya gitu. kalau ngerti dia punya duit diminta. Pak. Iya, Pak Haji. Buat apa diminta? Walaupun nggak bisa jalan naik mobil sama supir buat foya-foya. Oh. Iya betul ini saya bicara Gitu. betul. Kalaupun di live aku nggak takut Iya. karena begitu setannya. Oh iya. Tapi kalau dia bilang nggak punya duit ya udah. Ya udah sono kalau kamu Jujur mau rumahnya ikhtiar itu gitu. kan gede Pak Haji nih ya. Berapa luas? 1.500 Pak Haji. 1.500 meter Iya. tanahnya. Tanahnya Itu lima gitu. rumah dibeli semua. Saya 5 kapling, kebetulan kan
saya ngambil tipe yang 92 gitu. Jadi tanahnya tuh Oh, ini perumahan. perumahan Tapi di gitu. pojok gede. Lah itu yang dimasukin ke bank itu kan 2, yang 3, depan, yang 3 yang depan, yang belakang enggak. Tapi kemarin kata yang punya yang nama itu, nanti kalau disita semuanya dari mana dasarnya gitu. Iya kan itu kan satu pagar gitu. Ya udah kamu hadapan sama saya aja deh, saya gituin Pak. Kemarin kan saya Enggak. Kalau disita cuman yang di suratnya aja. iya gitu. Yang nggak dijaminin enggak. Iya, tapi Ini sih cuma nakut-nakutin doang. iya, saya sih berdoanya tadi malam Pak Haji gitu. Ketebus lah. Iya gitu, saya sampai ngomong sama ibu, nikmat kali ya kalau nggak punya utang, orang saya di madu aja nikmat gitu. Apalagi kalau nggak punya, kata ibu tadi lagi di depan pintu, kamu berdoa aja, terus kamu yakin gitu, jangan setengah-setengah, kamu bilang sama Pak Haji, jangan ada yang ditutupin gitu. Ya saya ngomong apa adanya Pak Haji. Ya nggak boleh setengah-setengah kan Pak? Iya. Iya gitu. Percaya pada Allah. Allah. Kata Allah, ud'uni astajib lakum. Artinya? Artinya kamu minta pasti aku beri. Nah Ah. sekarang udah ikhtiar ke sini, pasti Iya. Allah ngasih. Itu Iya. betul-betul kan di Quran ada. Iya. Barang siapa takwa pada Allah, ya kan, wa mayatakillah ya ja'al mahroja wa. Artinya barang siapa bertakwa pada Allah akan beri jalan keluar, diberi rezeki yang datangnya dari arah mana saja. Iya. Makanya tadi Lah, ini di udah admin tak kasih gitu, tahu. siapa Gitu, Bu Pak. yang mau diajak masuk? Ibu saya, karena saya kan tidurnya sama ibu saya. Iya. Saya apa-apa kan minta tolong sama ibu saya, minta tolong apa? Minta tolong sambung doa. Iya. Iya, karena saya kan lagi ditempelin setan ya Pak Haji ya. Iya. Gitu. Jadi untuk buka Al-Qur'an aja kan Mending nempel, ini udah mendarah daging. iya, makanya saya bawa ibu saya gitu. Kata Pak Admin, anaknya gitu, anak saya biarinlah sama Di luar aja. di luar ibu saya aja gitu. Karena anaknya, mohon maaf ya, namanya anak masih muda. Dia ya senengnya nyetir aja, nggak mau yang Iya. macam-macam. Dia nggak ngerti kalau orang itu wajib ikhtiar. Iya. Nggak ngerti. Iya, gitu. Ikhtiar ini ke sini, nanti Allah yang menentukan. Iya. Saya dukung 100%. Saya juga ngomong ke anak Kamu saya, jangan bingung, ya. Mami ke sini juga demi masa depan kalian gitu. Kalau Mami kan udah tua penyakitan gitu. Kalau rumah itu nggak disita, Mami nggak punya utang. Kalau Mami mati kan kamu yang nempatin. Saya bilang Iya. begitu Pak Haji ke anak saya gitu. Jadi tolong langkah kamu nyetirin Mami yang ikhlas gitu. Mami Jadi yang nyupirin tadi anak, iya, mantu. gitu kan. Sama anaknya yang Mantu cewek. saya kan Kakak. sekarang nggak kerja Pak Haji. Jadi yang tadi kesini, yang kesini anak ibu yang dari suami pertama. Iya, Oh. iya gitu kan, cuma satu itu perempuan gitu. Nah, itu dapat orang Batak. Dapat orang Batak, mualaf. Tinggal di mana kalau anak sama mantu? Sama saya Pak Haji. Di satu perumahan itu? Iya, Oh. iya karena rumah saya kan tingkat 3 Pak Haji. Tingkat 3. Iya, gitu. Lah terus kan soal apa, mantu saya kan di PHK, jadinya kan hidupnya sama saya ya, Ya, semua. ada ya pokoknya Jadi saya semua. tulang punggung gitu loh Pak Haji. Jadi saya kan buka warung kecil-kecil ya buat Sekarang nih, iya. di perumahan situ. Iya, di depan rumah, Terus depan Pak Haji, rumah. ini rumah ya, itu muter rumah itu disewain, Disewain sebulan 900, gitu. ada Tuh, 10 Pak Haji. ada 10 tapi Tapi sepi uangnya semua nggak ada. Pak Haji. Uangnya orangnya bayar 900 Iya, tiap gitu. bulan. Ada 10 kan berarti 9 juta. Tapi nggak ada uangnya. Nggak ada nggak tahu uangnya. kemana. Ya itu buat Katanya Indi punya duit enggak? Astagfirullahaladzim. Gitu. Jadi Ibu kan- yang ustazah aja cuman dapat honor sedikit berkah, aku bilang. kan gitu. kalau ini bayar buat beli tabung oksigen gitu kan, suami pakai oksigen gitu kan, yang lapak ini bayar buat beli obat jantung gitu. Ya memang Pak Haji ada habis gitu. Terus yang ini bayar ya buat beli beras gitu. Jadi belum ada lebih gitu. Makanya saya ya Allah bismillah, dari pagi saya sholat subuh jujur Pak Haji, terus saya mau sowan ke Pak Haji gitu. Saya mau Setelah sowan, mau kesini Pak Haji. saya mau minta tolong biar saya biar Yang bisa mau bayar usaha. utang gitu. Saya orangnya bukan tipe kalau orang yang sombong. Saya kaya raya juga pakainya daster gitu, nggak pakai yang gimana gitu. Jadi saya nggak mau buat sombong. Kalau rumah itu buat anak cucu saya. Saya kan usianya juga udah 50 lebih. 55. Iya, ibu saya juga udah 78 gitu kan. Nunggu apa lagi Pak Haji gitu kan.
ya cuman anak cucu, makanya saya bilang antar mama yuk gitu ke Pak Haji gitu. Emang mami punya duit, nanti Allah yang mau bantu. Ini gitu. kan udah plong kan, udah ketemu. Iya, jujur saya telepon seseorang Pak Haji gitu. Saya ada di sini, saya lagi kesulitan begini, saya mau privat. Ya udah Mbak, privat aja gitu. Saya transfer gitu. Iya, transfer gitu. Biar kehidupannya Mbak itu berubah, biar gak kecekek utang. Itu ada yang bantu saya Pak Haji tadi, jujur gitu. Udah gitu, privat, jangan tanggung-tanggung gitu. Kalau mau yang bareng-bareng, gak mungkin Pak Haji nyorot saya 2 juta gitu. Iya. Bareng-bareng. Iya gitu. Nggak bisa ke kontrol. Iya, iya. Kalau privat enaknya kita berdua nih tuh. Iya, betul Pak Haji. Makanya tadi teman saya udah kayak saudara, udah privat Mbak gitu. Saya juga ngenes ngeliatnya rumah tangga kamu gitu. Sampai ngomong. Kalau Mbaknya lihat YouTube saya yang kemarin, berapa hari yang lalu tuh yang ngamuk-ngamuk terakhir? Yang 2 hari yang lalu. 2 hari yang lalu Mbak lihat, itu waktu privat di Natrabu rame, nggak terdeteksi. Privat yang kedua di Steak Grill House Sentul nggak terdeteksi. Dia datang privat yang ketiga baru masuk, langsung terdeteksi tuh. Ngamuk. Iya. Tapi gara-gara Pak Haji nih kata gitu. Ini jin saya nggak ngamuk ya Pak Haji, lihat Pak Haji. Ya? Enggak, ini kita berdamai kan, tenang aja. Emang ada semua orang kan ada sifatnya. Kalau dia kan memang angker ya. Kalau ini kan damai. Orangnya damai. Ya udah, penting dikeluarin dulu. Karena mertua saya pernah ngomong begini, kalau saya dicerai sama suami, saya ada yang mau pejabat gitu. Makanya saya diikat gitu. Lah saya bilang kalau anak ibu nyakitin terus tukang kawin ya biarin saya biar dapat pejabat ya Pak Haji ya. Iya. Waktu itu waktu saya masih cantik, sekarang kan saya udah jelek. Bisa nanti kalau khodamnya keluar Mbaknya cantiknya luar biasa. Amin. Seperti gadis usia 25 tahun. Sekarang kan 55 tahun. Diskon 30 tahun. Tanya kameramen. Ini kameramen dari tadi ngaceng mulu nih. 55. Umur lo berapa ya? 56. Ini Haji Marco juga dari tadi ngaceng aja duduknya ngempet nih. Lo kan udah 57, 58. Ya, kalau saya sih Pak Haji enggak, walaupun saya udah dari 2010 Pak Haji saya udah nggak setubuh sama suami gitu. Insya Allah, alhamdulillah gitu. Saya cuma pengen punya utang gitu. Bisa. Iya. Terus ya saya kalau memang usaha di pemerintah saya sudah nggak dipercaya, ya saya pengen dipercaya. Masuk amin. Pasti dipercaya. Amin. Yang penting keluarin dulu jinnya dari badan Mbaknya. Iya. Keluarin dulu jinnya yang ada di Mbaknya. Iya. Keluarin dulu di jin yang ada di Mbaknya. Iya. Mumpung dia lagi nggak reaksi, lagi santai. Lagi santai karena Kalau ngamuk, waduh lebih repot. Ini kan kita lagi santai. jinnya kenaan jadi anteng santai. Anteng aja. Jinnya laki kali ya Pak Haji? Iya. Anteng banget tuh saya. Iya anteng. Karena kan nenen Mbaknya sama memek Mbaknya pulen banget. Jadi dia nyantai leha-leha. Pulen. Kok saya Pak Haji ini jangan ditinggal kan? Enggak. Harus di ini ya, jangan gundah, jangan. Ya. Ini mohon maaf kalau saya kalau gelisah sama mikir itu kok terus kenapa? Nanti enggak lama-lama enggak. Kalau ibu udah sholat taubat 68 kali, ntar enggak. Nanti enggak. Yang penting nomor 1 ibu kesini hanya 1. Obatin dia dulu. Obatin ini ya. Itu 1 paket ntar. Kalau ini udah sembuh, ekonominya ibu naik sendiri. Amin. Karena yang bisa ngobatin dia, kalau nggak ibu siapa lagi? Ngandelin anak nggak mungkin. Jadi ibu yang mesti nganterin. Nanti kemari lagi, privat lagi yang kedua, ibu anterin. Kontrol lagi yang ketiga, ibu anterin. Kalau nggak tak anter, pasti nggak jadi Pak Haji. Iya. Anaknya begini tau. Kayak dirantai Pak Haji saya. Gimana Dek? Mau ikut yang privat? Ini apa sendiri apa bareng-bareng? Mah, yang bareng aja dulu nyoba. Saya bilang begini, udah sampai sini harus yang sendiri ya begitu. Iya. Kamu mau marah sama saya, Iya. besok lagi nggak tak anter udah tak gitu. Iya, betul betul. Langsung, Iya, aku balik. ngeblank saya Pak Yakin, Haji. Bener, Itu bener ini ngeblank nurut gitu. aja. Biar setannya hilang, nggak Iya. perlu dirupiah ya. Nggak usah, nanti keluar sendiri kok. Iya. Gampang. Nun sewu saya soal kesini lagi kapan Pak Haji? Kalau alat kelamin Mbaknya memeknya udah gatal.
Kalau belum gatal jangan. Belum keluar. Orang berapa 13 tahun aja nggak pernah gatal. Nanti gatal. Nanti gatal. Nanti gatal ya. Pasti. Jadi rasanya itu membik gitu. Ya, Lah tani nanti kalau membik kita belum kesini sembuh enggak? sembuh. Sembuh insya Allah. Amin. Jangan bingung Iya. ya. Saya mau mbaknya tanpa kerja di rumah aja, duit ngejar kita. Saya Amin. maunya 10 miliar per bulan. Amin, amin ya Allah, amin ya Allah, amin ya Allah. Tapi keluarin dulu tuh hodamnya. Iya, iya Pak Haji. Bisa? Bisa, bisa. Praktek harus ya. Paham. Sip, cair 10 miliar. Iya. Terkabul. Kalau centong gimana Pak? Oh iya, itu dikasih centong. Ajarin centong. Iya. Ajarin. Kan memang itu centong adiknya biar jualan. Ya, ada tuh kan centong. Iya Pak, ujian saya banyak sekali. Tuh, bacanya ada tuh di kertas. Bacaannya kertas. Ilmu centong ya Ini ini. kertasnya di bawah. Di bawah. Bawa. Bawa ya. Manggil pelanggan ilmu ya. Ya udah ini. Bapak duduk ajarin dulu tuh biar ibu dengar. Ya. Caranya.